Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bawa. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tambingan 2, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Tambingan 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta ilahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat dan karunia, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya dalam acara rapat siang hari ini untuk membahas diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan rapat kerja siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara
bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara kedua yaitu acara inti penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Ibu Noviarini. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istirokah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tamiang 2. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tamiang 2. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman yaitu tentang budaya positif. Budaya positif. Ketika kita itu mendengar kata budaya positif, hal apa yang terlintas dalam pikiran dari Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu guru ketahui tentang budaya positif? Bu, saya akan berusaha untuk menjawab. Monggo Bu Dia, silakan Bu Dia. Terima kasih atas waktunya. Jadi budaya positif adalah suatu usaha seorang guru dalam mencari metode atau langkah yang bisa membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih sekali Bu Dia atas pendapatnya ya. Ya benar sekali ya. Jadi budaya positif itu ya kita lihat di sini yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan atau diterapkan di sekolah. Jadi ada beberapa budaya positif yang sudah atau mungkin akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, budaya positif apa sih sebenarnya yang sudah Bapak Ibu terapkan untuk kebiasaan membentuk karakter baik pada murid? Di sekolah kita kan sudah ada ya? Ya. Sepertinya apa ya kalau yang sudah kita terapkan itu? Mungkin Bapak Ibu? Oh ya, boleh pakai mic-nya Bu? Sholat duha. Sholat duha ya bisa menjadi budaya positif juga yang kita lakukan setiap hari. Ya, untuk setiap pagi hari itu anak-anak membaca Asmaul Husna. Oh iya benar, Asmaul Husna. Kemudian pembiasaan lagi di sekolah kita yang sudah jalan sampai sekarang Membaca surat-surat pendek, Bu. oh iya membaca surat pendek. Berarti kita sudah menerapkan beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dari sini ya kita lihat ya, guru dimulai dari guru, kemudian akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Kemudian di mana sekolah itu kita harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga dapat menciptakan karakter yang baik. Dengan karakter yang baik itu akan menjadi tumbuh menjadi budaya positif. Dari budaya positif itu akan menjadi pembiasaan atau menjadi suatu keteladanan yang dilakukan anak-anak didik kita setiap hari. Nah, konsep utama pada modul budaya positif yang saya pelajari pada CGP Angkatan 7 ini, itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Di sini yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kurikulum kita sudah berganti ya, ganti kembali. Masih ada yang menggunakan kurikulum 13, tapi juga sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka atau IKN. Pembelajaran dengan paradigma
paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui itu ada beriman, bertakwa kepada dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada kreatif, mandiri, kemudian ada bekerja, bernalar kritis. Nah, seperti itu termasuk profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif, apa arti dari disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nggih, napa mboten Bapak Ibu guru? Ya, jadi kita juga dituntut untuk disiplin ya Bapak Ibu guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari karena nanti dapat paksa. Betul, mungkin karena terpaksa atau apa, tapi yang kita harapkan anak itu bisa memiliki motivasi muncul dari diri sendiri. Betul. Nah, di sini saya kemarin juga sudah menerapkan disiplin ya, disiplin dari artian budaya positif yang saya kembangkan kemarin itu adalah budaya kebersihan lingkungan. Ya, terutama di lingkungan sekolah kita yaitu di setiap hari Sabtu sekarang ada kegiatan Sabtu bersih. Jadi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membersihkan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun kelasnya masing-masing. Dan di situ saya juga membuat ember sampah biar mereka bisa memilah sampah organik dan organik tentunya dengan memanfaatkan limbah ember bekas. Nah, ada 5 kebutuhan dasar atau menurut The Choice Theory ya dari Dr. William Glasser itu ada apa saja? Ada penguasaan, kemudian ada bertahan hidup. Jadi kita itu yang kita butuhkan itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa betul nih Ibu? Berapa? Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, di sini sudah jelas ya yang bertahan hidup itu seperti apa hubungannya dengan kita koneksi sosial ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa senang dan sebagainya. Motivasi perilaku manusia. Dengan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian ada motivasi yang berikutnya yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, jadi murid itu melakukan disiplin diri karena ingin imbalan. Biasanya dengan iming-iming apa itu baru mereka melakukan disiplin dirinya itu. Ini merupakan motivasi tingkatannya itu di atas motivasi yang pertama tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan, yaitu murid itu melakukan disiplin dirinya itu bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mungkin mendapat imbalan, tetapi mereka memang ingin
menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, ya. Jadi ini motivasi yang membuat seseorang itu untuk memiliki disiplin positif. Itu yang kita harapkan. Nah, kita lihat di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman, sebenarnya kita tidak boleh ya untuk memberikan hukuman, karena hukuman itu akan berimbas kepada siswa kita. Itu mereka akan terasa menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Hukuman itu juga bersifat memaksa. Kemudian dengan adanya hukuman itu juga murid menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Nah, jika dengan memberikan penghargaan misalkan, itu tidak akan efektif, karena apa? Itu nanti akan merusak hubungan. Jadi yang kita kasih itu nanti akan bagaimana? Yang lainnya itu akan merasa iri atau apa? Nah, itu akan merusak hubungan. Kemudian akan mematikan kreativitas dari murid tersebut. Kemudian merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang berhasil? Ya, kita harus memberikan ini konsekuensi. Konsekuensi yaitu memberikan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Kalau kita memberikan konsekuensi, itu biasanya hanya jangka pendek. Nanti anak itu kalau udah nggak ada kesepakatan, udah biasanya seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, yang dari itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan bahas di belakang. Dengan adanya restitusi, itu murid akan menjadi lebih bertanggung jawab sesuai perilakunya, fokus pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid itu akan menghormati dirinya dan orang lain. Terus untuk selanjutnya murid juga akan bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama, kita kadang juga bisa sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Saya menyadari diri saya sendiri pernah melakukan ke-5-5-nya. Apakah Bapak Ibu juga seperti itu? Sering ya. Dan nanti kita belajar bersama-sama supaya kita tepat nanti posisi kontrol di bagian mana yang tepat, paling tepat, supaya tidak membuat anak itu menjadi lebih tertekan atau ibaratnya kita memberikan pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Di sini contoh ini penerapan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama yaitu penghukum. Biasanya itu ada kata-kata seperti ini: patuhi aturan sekolah. Lalu misalkan dia membuat kesalahan, lari keliling lapangan. Nah, itu kita berarti berperan sebagai penghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah itu biasanya begini: berapa kali guru memberitahu kamu, guru kecewa terhadap kamu. Nah, itu nanti anak itu akan merasa bersalah. Jadi pada dirinya, oh ya saya sudah membuat guru bersedih. Nah, jadi itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ini juga sering kita lakukan ya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga kali ini. Jadi kita menganggap mereka itu seperti teman. Lain kali tidak apa-apa kalau kamu salah. Nah, ini kan kayak teman aja loh, hubungan teman. Kemudian yang berikutnya yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita memantau anak itu. Tadi kamu sudah tahu peraturan sekolahnya. Nah, apa yang kamu lakukan jika kamu bersalah, seperti itu. Nah, yang paling terakhir yaitu manajer. Guru diharapkan bisa posisinya itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu disuruh mencari tahu sendiri kesalahannya dia itu apa. Kemudian dia berusaha memperbaikinya itu dengan cara bagaimana? Dengan solusinya dia sendiri. Kita hanya sebagai pembimbing aja, manajernya. Kalau dalam manajer kan kita hanya mengarahkan
tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, maka dari itu kita perlu dalam setiap kelas itu sebenarnya kita memerlukan yaitu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi membuat keyakinan bersama. Pembuatan keyakinan kelas ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi anak-anak atau siswa itu kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas dan disetujui secara bersama-sama. Namun keyakinan kelas itu juga perlu kita tinjau setiap waktu. Misalkan ada lagi pembaruan, ya tidak apa-apa kita update, istilahnya seperti itu. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya keyakinan kelas itu sudah sifatnya itu apa ya? Sudah yang ada di kelas itu masing-masing. Kalau peraturan kelas kan, peraturan sekolah kan secara keseluruhan. Kemudian berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi jangan menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya kalau belajar dengan senang, nah seperti itu kan kalimat positif. Belajar hari ini dengan bahagia, nah, seperti itu. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas itu hanya beberapa saja, jadi yang memang dibutuhkan dalam setiap kelas masing-masing. Kemudian setiap warga kelas itu ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan dapat mengenalkan keyakinan kelas itu pada peserta didik. Kemudian membiasakan penerapan keyakinan kelas dan menumbuhkan self-disiplin atau disiplin diri pada peserta didik. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya, ini ada keyakinan kelas 6 ya. Yang pertama itu di kelas kita akan mendukung, menghargai, menghormati satu sama lain sambil belajar bersama. Ada yang kedua itu belajar dengan senang dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu. Kemudian ada menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi murid yang baik, ramah, sopan, dan mematuhi tata tertib sekolah. Itu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan tentang restitusi. Apa sih itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalkan nanti ada anak yang melanggar peraturan atau tidak mematuhi keyakinan kelas itu diusahakan supaya anak itu mencari dulu kesalahannya itu apa, mencari kesalahannya sendiri itu apa, kemudian silakan dia itu tanggung jawabnya bagaimana solusinya dia sendiri yang mengambil atau memecahkan. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalkan ada kasus ya, nanti ada contohnya kasus anak tidak membawa PR, misalkan tidak mengerjakan PR. Nah, kita stabilkan identitas dulu, kita cari dulu kenapa dia kok tidak mengerjakan PR, itu alasannya kenapa seperti itu. Jangan kita langsung menghakimi, kamu tidak mengerjakan PR ya, sangat keliling lapangan 10 kali, jangan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu mempunyai tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut, maka kita bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita panggil anak tersebut tadi, kita tanya alasannya kenapa tadi tidak mengerjakan PR. Kalau dia sudah mengetahui kesalahannya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Misalnya kan sudah membuat kesepakatan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita. Ya, makanya kalau tidak bertanggung jawab, konsekuensinya apa? Biar dia menyelesaikan sendiri masalahnya. Jadi kita hanya sebagai manajer. Ini ada contoh kasus yang kemarin ada terjadi di kelas 6 ya, kemarin itu ya. Bisa dilihat di videonya. Kasus pertama yaitu siswa mencontek. Pada saat ulangan sedang berlangsung kelas 6 yang bernama Sylvie melakukan Waalaikumsalam. Mbak Rara, sini Mbak, masuk Mbak. Mbak Rara, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Tadi sudah sarapan? Sudah. Mbak Rara tahu tidak kenapa Bu Novi panggil ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Saya tadi ketahuan mencontek, Bu. Mencontek? Apakah kamu tahu kalau mencontek itu suatu kesalahan? Tahu, Bu. Nah, kenapa kamu lakukan, Mbak? Kalau mencontek itu adalah kesalahan. Tidak apa-apa, walaupun berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi. Guru juga pernah berbuat salah, tetapi kita harus menyadari kesalahan dan bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Bisa, Mbak Rara? Bisa, Bu. Tahu Ibu, kamu itu anak yang pintar, rajin. Kenapa kok ulangan hari ini kamu bisa mencontek Sylvie? Kenapa? Alasannya Rara? Maaf, Bu. Semalam saya tidak sempat belajar karena saya di tempat saudara saya yang sedang mengajarkan. Oh, jadi kamu sedang di tempat saudaramu yang punya hajatan. Jadi kamu tidak sempat belajar, begitu Mbak Rara? Iya, Bu. Nah, sekarang Guru ingatkan kembali. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Bu. Nah, kalau sudah kamu tahu, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar, Mbak Rara? Tidak jujur, Bu, karena saya mencontek. Tidak jujur karena kamu mencontek. Berarti kamu tahu kan, Mbak, kalau mencontek itu tidak jujur? Tahu, Bu. Kan, Mbak Rara, kamu kan tahu bahwa kamu sudah tidak jujur dengan mencontek ulangan dari Sylvie. Nah, apa yang bisa kamu perbaiki untuk kesalahan kamu ini? Saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Saya meminta maaf karena sudah mencontek hasil pekerjaan sendiri. Cara baik, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara kamu meminta maaf dan menyadari kesalahan kamu. Nah, menurut kamu Mbak Rara, apa yang akan kamu lakukan besok supaya kamu tuh tidak mencontek lagi? Karena kan mencontek itu tadi suatu kesalahan dan perbuatan yang tidak jujur. Apa yang akan kamu lakukan untuk besok? Saya akan belajar setiap hari, Bu. Tidak hanya saat ulangan. Nah, kalau begitu kamu sekarang bisa kembali ke kelas dan jangan lupa belajar yang rajin ya. Ya, Bu. Terima kasih. Saya sudah dilatih. Iya, silahkan kembali ke kelas Mbak Rara. Ya, Bu. Musa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waalaikumsalam. Oh, Kak Irian. Yuk silakan masuk sini Mbak Silvi sama Mbak Erin. Duduk sini nak, duduk sini. Agak ke sini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, kalian tahu tidak kenapa guru panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena saat-saat beribadah kami bercanda. Saat ibadah kalian bercanda? Iya. Tadi sholat duha, terus kalian bercanda. Iya. Kalian tahu tidak itu suatu kesalahan? Tahu. Baik, kalau kalian sudah tahu itu adalah suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, Mufid juga pernah melakukan kesalahan karena itu merupakan suatu hal yang manusiawi. Tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita tersebut. Apakah kalian setuju akan memperbaiki kesalahan kalian tersebut? Setuju. Baiklah, kalau kalian setuju, mari kita temukan, kita cari solusinya. Setuju? Setuju. Biasanya kalian berdua kalau beribadah sholat duha khusyuk. Kenapa hari ini tidak khusyuk, nak? Karena tadi Mbak Erin menyenggol saya terus saya balas. Nah, Mbak Erin nyenggol kamu duluan, kemudian kamu balas. Kenapa kamu senggol Nindi, Mbak Erin? Saya hanya mau bercanda, Bu. Hanya bercanda. Nah, sekarang saya tanya, kalian tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu. Sudah tahu? Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Tidak disiplin bisa. Tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Tidak disiplin, Bu. Karena saat saya beribadah saya bercanda, Bu. Nah, tidak disiplin karena saat ibadah kamu bercanda. Hanya itu yang kalian langgar? Saya jawab. Oh, tidak bertanggung jawab juga. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena saya membalas Mbak Erin. Saat kamu membalas Mbak Erin, kalian bercanda saat beribadah. Kalian tahu kan kalau beribadah itu harus kita lakukan dengan khusyuk. Karena beribadah itu merupakan komunikasi kita langsung kepada Sang Pencipta. Kalian tahu tidak? Tahu. Nah, kalau kalian tahu, kalian tadi sudah berbuat salah dengan bercanda saat beribadah. Bagaimana kalian cara memperbaikinya supaya besok tidak melakukan kesalahan lagi? Ya, kami minta maaf, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Kami akan mengubah sikap untuk khusyuk lagi dalam beribadah. Ya, terus. Saya juga berjanji akan merubah sikap kamu pada saat beribadah, tidak bercanda. Ya, kalian sudah menemukan solusinya ya. Sudah minta maaf. Bu Guru terima kasih sekali. Semoga dalam beribadah besok Ibu harapkan kalian lebih khusyuk lagi dan bisa bersikap lebih baik lagi saat beribadah ya. Ya. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke kelas melanjutkan pelajaran kalian kembali ya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Ya. Nah, itu tadi contoh kasus ya yang kemarin terjadi di kelas 6. Nah, sekarang terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelumnya ya, sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya pengalaman Bapak Ibu semua mengenai atau dalam hal kasus-kasus yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada yang pernah mengalami tadi sebagai posisi kontrol tadi ada 5 tadi nggih, sebagai penghukum atau mungkin sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu kita bisa sharing pendapat ya, kita bisa berdiskusi bagaimana Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya. Coba pakai Ibu yang mau menjelaskan, Bu. Ya, terima kasih Bu Novi untuk waktunya.
Ini saya punya pengalaman terhadap siswa didik saya, itu kan sering tidak masuk sekolah. Nah ternyata setelah kita klarifikasi, anak tersebut ini sering dibully oleh temannya. Kemudian saya mengadakan pendekatan dengan anak tersebut dan dengan anak-anak yang membulinya. Jadi saya seolah sebagai teman begitu. Kemudian mereka bisa memahaminya dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah rajin berangkat ke sekolah dan yang membuli itu juga sudah menyadarinya. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Tapi nanti kita bisa menerapkan posisi kita itu sebagai manajer. Jadi biar anak itu yang mencari solusinya, ya, mencari kesalahannya sendiri seperti itu. Tapi itu sudah bagus juga sih. Akhirnya yang penting anak-anak bisa kembali bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mungkin ada guru yang lain mungkin yang tapi kalau Bu Subardia kan sebagai teman ya Bu ya tadi ya. Mungkin ada yang lain Bu? Saya Bu, terima kasih Bu Novia punya waktu itu anak kami yang kelas 5 itu kan kita dulu sebelumnya kita sudah buat aturan kalau membuang sampah ya harus di tempat sampah. Nah kebetulan anak yang kelas 5 itu membuang sampah di selokan atau di kali gitu. Padahal di situ sudah tertera ada tulisan tidak boleh membuang sampah di kali. Makanya anak tersebut kita panggil, saya tanya, kenapa kamu kok bisa dipanggil? Saya membuang sampah Bu di kali. Terus saya tanya, terus kamu maunya gimana? Ya udah Bu, saya minta maaf. Ada hukuman nggak? Ada Bu, membersihkan kantor. Dia sendiri yang meminta seperti itu Bu. Itu aja. Iya. Berarti kalau seperti itu kita sudah berperan sebagai apa ya? Penghukum ya sebenarnya. Kalau penghukum itu lebih nanti ayo bersihkan dari sapu dari depan sampai belakang atau mungkin ayo keliling lapangan. Kalau yang seperti itu lebih cenderung kan kita sudah mengingatkan ada aturan kelasnya juga ya. Berarti lebih ke pemantau gitu. Kalau seperti itu lebih ke pemantau dan anak sudah tahu konsekuensinya kalau membuang sampah itu tidak baik ya. Kemudian dia menyadari akan kesalahannya sendiri sehingga dia dengan rela menghukum dirinya sendiri ya seperti itu ya. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang kelas 1 mungkin Bu bagaimana Bu kesannya Bu berada di kelas 1 Bu? Mungkin ada siswanya yang melakukan kesalahan kemudian bagaimana tindakan Ibu? Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mengajar kelas 1 ya, itu adalah masih anak-anak sehingga misalnya ada suatu kasus itu ada anak yang misalnya membuli seperti itu. Nah, ada laporan terus. Nah, saya sebagai guru itu terus saya memberi nasihat dengan cara berteman, dengan cara menasihati anak itu dengan tidak keras gitu, kita dengan suara yang lembut misalnya, dengan tidak ada hukuman lah ya. Menganggap teman. Iya, menganggap kalau saya itu sebagai teman mereka supaya juga tidak menjadi takut anak tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada guru yang lain yang ingin memberikan pengalamannya. Cukup ya. Jadi kalau sudah kita bahas tadi, ada yang itu sebagai teman ya. Tadi Bu Subardia juga sebagai teman ya. Kemudian ada Bu Titik tadi sudah sebagai pemantau. Nah, diharapkan Bapak Ibu semuanya ya, ini yang setelah kita mempelajari ini, bukan berarti saya di sini menggurui ya, di depan itu menggurui, enggak, saya cuma hanya berbagi pengalaman saja, ilmu yang saya peroleh dari CGP ya, calon guru penggerak.
Dia di beberapa posisi kontrol. Diharapkan kita itu supaya disiplin kita berhasil, itu kita menerapkan sebagai atau pemantau atau sebagai manajer. Jadi supaya anak itu bisa menerapkan disiplinnya itu dengan penuh tanggung jawab. Biasanya kalau nanti kita sebagai penghukum, nanti anak akan mengulangi kesalahannya kembali. Tapi jika hukumannya sebenarnya bersifat positif sih sebenarnya nggak masalah ya. Kalau sifatnya positif loh, dalam artian anak kadang disuruh menyapu aja malah seneng ya itu ya. Kalau untuk anak yang kelas 5 itu dihukum malah cenderung senang kalau yang anak kelas 5, dan sering ini ya, sering melakukan kesalahan, tapi juga mereka menyadari bahwa itu kesalahan, kemudian dengan sukarela menghukum dirinya sendiri dengan menyapu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang pada siang hari ini. Saya di depan di sini selaku pengisi acara, mohon maaf bila ada kesalahan baik kata maupun tingkah laku ya. Diharapkan kita semuanya dapat maju dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Diharapkan kita menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan teladan contoh yang baik bagi siswa-siswa kita. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Noviarini selaku pembawa materi. Acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Dan sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara dalam rangka diseminasi budaya positif, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.